Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah mau mampir ke channel kami dan terima kasih atas dukungannya ya. Sudah mensubscribe channel kami. Itu sangat berarti bagi kami. Untuk kali ini kita akan membuat joystick menggunakan MOSFET IRF Z44N ya. Kemarin ada requestan dari teman-teman, mintanya dibuatkan joystick yang menggunakan IRF Z44N atau MOSFET yang biasa orang bilang. Karena hanya itu aja yang dia punya, jadi kita akan coba buatkan ya. Mudah-mudahan berhasil. Udah, kita simak aja ya di meja solder. Kali ini kita akan membuat joystick menggunakan MOSFET dan trafo cas HP ya. Bahannya hanya dua ini aja. Selanjutnya kita akan ukur ya. Trafo cas HP-nya ini pin mana yang sekunder, yang mana feedback, dan yang mana primer ya. Untuk membuat joystick kita harus tahu 3 pin itu ya. Gitu. Oke, berikutnya kita ukur dulu ya. Untuk primer 0,5, 10,0 dan 1,1. Kalau 0,5 karena pinnya di bawah ini pasti sudah primer. Yang kanan ini feedback karena nilainya tahanannya tidak terlalu tinggi. Yang ini tinggi sekali tahanannya dan ini pasti sekunder. Oke, berarti sekunder kiri ya. Trafo ini menggunakan sekunder kiri. Oke. Kita akan jumper yang bagian sekunder, pin sekunder dengan yang feedback ya, yang bagian tengah. Kita jumper. Lalu yang bagian tengah itu kita jumper dengan primer ya. Untuk MOSFET kita harus bisa membedakan yang mana MOSFET yang masih normal dan yang mana MOSFET yang sudah rusak ya. Caranya untuk membedakan yang mana yang sudah rusak, yang mana yang masih normal itu dengan cara kayak gini. Yang selektornya kita gunakan pakai bantuan ampermeter ya. Selektornya di buzzer ya. Di buzzer. Seperti itu ya, punya buzzer. Kita tes. Baru untuk selektornya, untuk probe-nya ini, yang merah ini di atas ya, yang di atas. Yang hitam ini kita tempelin dari belakang ya. Yang di belakang bunyi. Nah, yang ini bunyi ya. Kalau ini bunyi, dan yang ini bunyi, tiga-tiganya bunyi, itu MOSFET rusak. Seperti cara mengukurnya. Oke, kita ukur yang satunya lagi ya. Ini MOSFET, nah nyala. Ini bunyi. Yang ini nggak bunyi ya. Yang nggak bunyi ini berarti MOSFET-nya normal. Itu aja cara mengukurnya ya. Simpel aja ya, nggak usah ribet-ribet ya. Untuk pemasangan ya, kaki tengah ini dengan kaki yang bagian depan ini itu di feedback ya, primer dan feedback ya. Primer yang kaki tengah, berikutnya yang feedback yang kaki yang belakang ya, kaki depannya. Hanya seperti ini aja rangkaiannya ya, dan kita akan coba ya. Ini seperti ini, dan kita akan hubungkan ke fitting ya, ke fitting ini ya, seperti ini. Kita sambungkan kabel yang di bawah ya, dari pinnya. Baru kita pasang outnya di sekunder dengan di kaki G ya, kaki gate ya. Oke, selesai ya pemasangannya. Berikutnya kita tinggal uji GT-nya ya, nyala enggak ini. Kita coba tes dengan menggunakan lampu 5 watt dulu ya.
mampu nggak nyala. Ini 5 watt ya. Uji pasang baterai ya. Ini minnya ini di kaki belakang MOSFET ya, min, dan plusnya ini di kaki depan ya. Oh, plusnya di primer, sorry salah. Seperti itu ya terangnya. Oke, nyala ya MOSFET-nya. Berikutnya kita coba ukur arus konsumsinya itu berapa dengan bantuan menggunakan avometer digital ya. Untuk selektornya kita arahkan di 10A, lalu untuk probe merahnya ini kita pindahkan di atas ya. Seperti ini settingannya. 10A dengan probe merahnya di atas ya. Oke, kita coba ukur ya. Harusnya berapa, menggunakan MOSFET berapa, menggunakan TR berapa ya. Pasti beda itu ya. Oke, kita ukur ya. Arus konsumsinya itu sebesar 1,29, arusnya besar ya, termasuk boros ya untuk baterai yang kecil ya, yang kapasitasnya kecil. Tapi kalau baterainya kapasitas besar sih nggak ada masalah. Yang gawat itu kalau baterainya kapasitas kecil ya, itu nggak tahan lama dia. Berikutnya kita akan coba naikkan wattnya ya, ngetes lampu dengan yang watt di atas dari 5 watt ya, mampu nggak. Kita coba ukur atau kita coba tes sampai batas mana ya dia mampu bisa. Nah, tadi 5 watt dan sekarang kita coba menggunakan yang 10 watt violin ya. Mampu nggak nih, kita ukur tes. Ternyata nyala juga ya, harusnya 0,87 itu termasuk besar ya harusnya. Tuh, jadi harus pakai baterai yang kapasitas besar ya kalau menggunakan skema ini. Kalau skema ini digunakan di baterai yang kapasitas kecil, itu nggak akan nggak tahan lama ya baterainya. Paling kalau untuk baterai 1500 mAh itu paling setengah jam atau kurang dari itu sudah mati ya lampunya. Ini 10 watt sudah ya, kita coba tes. Berikutnya kita coba tes dengan lampu violin 20 watt ya. Ini yang tadi 10 watt, kita coba naikkan ke 20 watt. Kita coba tes, nyala nggak nih? Dari skema MOSFET ya. Sekalian kita ukur arusnya ya. Mohon maaf, tadi kita pakai avometer yang digitalku, ternyata digital ini lowbat baterainya ya, jadi nggak bisa dipakai untuk mengukur. Cuma alat untuk ukur terakhir tadi 0,87 ya, violin 20 watt dengan skema MOSFET ya. Coba tes nyala nggak nih? Oke, nyala ya. Oke, 20 watt nyala. Kita coba dengan, kita naikkan lagi ya di 30 watt, nyala nggak nih? 30 watt yang lebih besar lagi ya. Betul. Ini 20 watt tadi, sekarang 30 watt ya. 30 watt, kita coba nyala nggak? Oh, nyala juga ya, terang juga ternyata. Untuk di atas lampu 30 watt aku sudah nggak punya, jadi punya 30 watt, tapi kayaknya ini bisa untuk skema ini mampu ngangkat lebih dari 30 watt kayaknya ya. Gitu. Dan kita coba sekarang lampu yang berdriver ya, yang kita punya ini inlet 5 watt ya, dan inlet yang 20 watt. Kita coba yang 5 watt dulu ya, mampu nggak ini? Biasanya skema GT itu ada milih-milih, ada yang hanya mampu diangkat lampu LED abal-abal aja, atau LHE atau dan lain-lain ya, hanya dominan di satu lampu. Anggaplah ini biasanya itu GT itu bisa ngangkat LED abal-abal aja, tapi yang berdriver enggak. Nah, untuk MOSFET, skema di MOSFET yang kali ini kita coba ya, lampu yang berdriver mampu gak ya? Kita coba tes.
Oh, terang juga ya. Inlet 5 watt ternyata nyala ya, mampu diangkat. Terang ya tadi ya, nggak redup ini hasilnya. Kalau redup agak lain terangnya ya, tadi itu terang. Yang sekarang kita coba inlet yang 20 watt. Ini yang bentuknya 5 watt, dan yang ini yang bentuknya yang 20 watt ya. Kita coba mampu nggak ngangkat yang 20 watt. Oh, ternyata lebih terang lagi ya, 20 watt ya. Oke, berarti tapi kayaknya ini dengan lampu dengan nyala terang itu kayaknya mampu diangkat ini lebih dari 20 watt ya untuk skema ini. Lumayan bagus ini skemanya. Hanya kekurangannya skema ini, buat teman-teman informasi aja, untuk skema ini untuk MOSFET yang tadi karena kita ukur arusnya 0,87, tidak disarankan tidak menggunakan heatsink ya, karena MOSFET ini gampang panas, gampang tewas ini MOSFET ini kalau panas, sekalipun dia mampu tahan sampai 10 watt gitu. Sampai 10 watt ini dia mampu tahan, tapi dengan heatsink ya, kalau nggak dengan heatsink ini gampang mati dia gitu. Ada beberapa MOSFETku aku tidak pakai heatsink, aku coba nggak lama mati ya, untuk eksperimen GT-nya. Jadi jangan, nggak disarankan ya nggak pakai heatsink kalau mau coba MOSFET untuk GT-nya. Jadi tolong pakai heatsink ya, agar MOSFET-nya aman. Dan juga pemasangannya tolong jangan terbalik ya, pin-pinnya itu kalau terbalik ini gampang tewas juga kalau terbalik. Dan yang kedua, yang lainnya untuk penyebab dia gampang tewas, jangan sampai terbalik inputnya, input baterainya. Karena kalau terbalik input baterai ini misalkan harusnya ini di plus, kita pasang min, bisa saja konslet ya gitu. Jadi tolong hati-hati ya, hindari. Ini agak sedikit mahal sih ketimbang transistor yang lain, MOSFET-nya agak sedikit mahal, tapi kuat ya, dia mampu mengangkat sampai lebih dari 20 watt yang berdiver ya, yang abal-abal juga sampai 30 watt dia masih terang. Artinya skema ini worth it ya gitu. Kalau orang bilang kalau GT-nya itu nggak bisa dibikin hanya rangkaian begini aja, itu enggak ya, salah ya. Kita sudah coba demonstrasikan, ternyata bisa. Hanya modal gini ya, 2 komponen aja, trafo dengan MOSFET ya, tanpa bantuan dengan komponen lain. Tapi alangkah bagusnya kalau ada komponen lain, itu lebih bagus lagi. Cuma karena ini versi low budget, jadi begini aja ya, yang penting bisa nyala gitu. Nanti sesi berikut kita akan lebih ini, kita bikin kompleks lagi ya rangkaiannya, supaya lebih bagus lah hasilnya. Sebenarnya sudah bagus, cuma belum aman buat MOSFET-nya ya. Biasanya kalau untuk lepas aman lepas beban, ini rangkaian ini nggak aman lepas beban ya teman-teman. Jangan coba-coba lepas beban, lepas lampunya di fitting di saat posisi input baterai kepasang di ini ya, di rangkaian ya, harus dilepas, atau switch on off-nya dimatikan dulu ya, baru lepas baterai. Misalkan kalau mau ganti-ganti baterai gitu. Karena kalau masih posisi pas kita mau ganti-ganti baterainya masih nempel di input, itu bisa rusak ya MOSFET-nya. Jadi tidak disarankan itu lagi ya. Ini memang banyak sekali ya, itu kekurangan dari MOSFET, cuma tidak sedikit juga kelebihannya. Jadi hati-hati ya dalam penggunaannya. Oke, sekian ya untuk praktek membuat GT dengan MOSFET hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih yang sudah mensupport channel kami, dan terima kasih juga buat yang sudah nonton channel kami ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau tidak keberatan bisa di subscribe ya, kali aja nanti ada video-video yang lebih bagus lagi, bikin-bikin GT lagi yang simpel-simpel, bisa langsung dapat notif videonya ya. Jadi kita bisa langsung praktek lagi gitu. Oke, sekian ya prakteknya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.